Keadilan untuk Hogi Minaya, dari jeratan, tersangka hingga reformasi di tubuh Polresta Sleman. Sebuah drama hukum yang menyita perhatian nasional di Sleman, akhirnya berakhir dengan kemenangan rasa keadilan. Kasus yang menimpa Hogi Minaya, seorang suami yang ditetapkan sebagai tersangka setelah melawan pelaku kejahatan, resmi dihentikan dan berbuntut pada perombakan besar di jajaran kepolisian setempat. Dinamika kasus Hogi Minaya, dari status tersangka hingga penghentian penuntutan dan pencopotan Kapolresta. Bagian 1. Kasus hukum yang menjerat Hogi Minaya, seorang suami yang berniat membela istrinya namun justru berakhir sebagai tersangka, akhirnya mencapai titik terang. Perjalanan kasus ini menjadi sorotan nasional lantaran melibatkan perdebatan sengit antara supremasi hukum dan rasa keadilan masyarakat. Awal mula, tragedi di Jalan Solo. Peristiwa ini bermula pada April tahun 2025 di kawasan Jalan Solo, Sleman. Saat itu, istri Hogi menjadi korban penjambretan. Tak tinggal diam, Hogi mengejar kedua pelaku menggunakan mobilnya. Namun, aksi pengejaran tersebut berakhir dengan kecelakaan maut yang menewaskan kedua pelaku jambret. Pasca kejadian, Polresta Sleman menetapkan Hogi Minaya sebagai tersangka atas dasar pasal kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa. Ironisnya, laporan kasus penjambretan yang memicu insiden tersebut dinyatakan gugur demi hukum oleh kepolisian karena para pelakunya telah meninggal dunia. Intervensi legislatif, sorotan Komisi Ketiga DPR RI, penetapan status tersangka terhadap Hogi memicu gelombang protes dan polemik nasional. Puncaknya, kasus ini dibawa ke tingkat pusat dalam rapat dengar pendapat umum RDPU di Komisi Ketiga DPR RI pada 28 Januari tahun 2026. Dalam rapat tersebut, para anggota dewan melontarkan kritik keras terhadap penyidik Polri. DPR menilai penerapan pasal terhadap Hogi sangat tidak adil, mengingat posisi Hogi adalah korban yang sedang melakukan pembelaan atas tindak kejahatan yang menimpa keluarganya. Akhir kasus, restorative justice dan dampak internal, merespons tekanan publik dan tinjauan ulang terhadap rasa keadilan. Kejaksaan Negeri Sleman akhirnya mengambil langkah tegas pada 30 Januari ke 2026. Jaksa resmi menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan SKP 2 melalui mekanisme restorative justice. Keputusan ini diambil demi memberikan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi Hogi Minaya, sehingga ia resmi bebas dari jeratan hukum. Namun, penyelesaian kasus ini berbuntut panjang di internal kepolisian. Pada hari yang sama, Kapolda DIY mengambil langkah drastis dengan menonaktifkan Kapolresta Sleman, Kombes ID Setianto Erning Wibowo. Penonaktifan ini merupakan dampak langsung dari kegaduhan publik yang timbul akibat ketidaktepatan penanganan awal kasus tersebut, yang dinilai kurang mempertimbangkan sisi kemanusiaan dan aspek sosiologis di lapangan. Titik akhir kasus Hogi Minaya, pembebasan dari status tersangka dan sanksi tegas bagi pimpinan Polresta Sleman. Kasus hukum yang menjerat Hogi Minaya, warga Sleman yang sempat menjadi tersangka usai mengejar jambret hingga tewas, akhirnya mencapai babak final. Tidak hanya berakhir dengan penghentian perkara, kasus ini juga memicu gelombang sanksi di internal kepolisian, kronologi dan intervensi legislatif. Peristiwa yang terjadi pada April tahun 2025 ini bermula saat
Hogi mengejar pelaku penjambretan tas istrinya di Jalan Solo, Sleman. Pengejaran tersebut mengakibatkan kecelakaan yang menewaskan kedua pelaku. Awalnya, Polresta Sleman menetapkan Hogi sebagai tersangka kelalaian lalu lintas. Sebuah keputusan yang memicu polemik nasional hingga dibahas dalam RDPU Komisi Ketiga DPR RI pada 28 Januari tahun 2026. DPR RI secara tegas menyatakan tindakan Hogi adalah pembelaan terpaksa, nudwir sesuai pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan meminta perkara dihentikan demi hukum berdasarkan KUHP baru. DPR juga menolak mekanisme restorative justice karena menilai tindakan Hogi sah secara hukum dan tidak seharusnya diposisikan sebagai pihak yang bersalah. Langkah berani kejaksaan dan sanksi bagi Kapolresta menindaklanjuti desakan tersebut. Pada 30 Januari tahun 2026, Kejaksaan Negeri Sleman resmi menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan SKP 2. Namun, selesainya perkara Hogi justru menjadi awal babak baru bagi internal Polresta Sleman. Buntut dari kegaduhan dan ketidakprofesionalan dalam penanganan kasus ini, Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo Nainggolan mengambil langkah drastis. Pada 30 Januari tahun 2026, 1. Penonaktifan jabatan Kapolresta Sleman. Kombes Pol Yuswanto Ardi resmi dinonaktifkan dari jabatannya. Langkah ini diambil sebagai respons atas diskresi hukum yang dianggap mencederai rasa keadilan publik. 2. Pemeriksaan Propam. Mantan Kapolresta beserta jajaran penyidik yang menangani kasus Hogi kini menjalani pemeriksaan intensif oleh Propam Polda DIY untuk mendalami proses penetapan tersangka yang kontroversial tersebut. 3. Permohonan maaf institusi secara terbuka. Kapolda DIY menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, khususnya kepada Hogi Minaya, atas beban psikologis dan hukum yang sempat dialami akibat kesalahan prosedur tersebut. Evaluasi total dan reformasi prosedur. Saat ini, jabatan Kapolresta Sleman diisi oleh pelaksana tugas PLT, guna memastikan pelayanan publik tetap berjalan. Kasus ini telah memicu evaluasi besar-besaran di jajaran Polda DIY, terutama terkait penerapan pasal kecelakaan lalu lintas yang bersinggungan dengan aksi bela diri melawan kejahatan. Pihak kepolisian kini tengah mengkaji ulang prosedur dan memberikan pelatihan khusus bagi anggotanya dalam menangani kasus serupa di masa depan. Langkah ini menjadi komitmen institusi untuk memastikan penegakan hukum yang lebih adil, profesional, dan tidak meninggalkan logika hukum serta aspek kemanusiaan.